Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awis Fatwazen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mempraktekkan paket tracer, modul paket tracer 6238 yang berjudul Router and Switch Redundancy. Kita akan praktekkan itu. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Arini STMT. Langsung saja kita buka. Baik, pada paket tracer router and switch redundancy di sini ada addressing table-nya, ada beberapa IP yang disediakan. Kalau sebelumnya hanya satu, ini ada beberapa, ada 2, 3, 4, 5 IP yang disediakan yang akan kita gunakan tentunya nanti. Kemudian tujuannya adalah kita melakukan observasi jaringan. Failover itu apa ya? Oke, kegagalan. Jadi saya habis translate dulu tadi. Jadi kita akan melakukan observasi jaringan, menganalisa jaringan yang gagal dengan redundant router, dan menganalisa kegagalan jaringan dengan redundant switch gitu ya. Nah, pada activity kali ini, di backgroundnya ini kita akan mengobservasi the successful failover of the Metropolis network utilizing multiple router to provide default gateway redundancy dan bla bla bla. Silakan dibaca sendiri. Untuk part satunya langsung kita masuk part 1. Observe network failover with redundant router. Kita akan melakukan observasi apa nih, coba kita translate dulu. Oke, kita akan mengamati kegagalan jaringan dengan router yang berlebihan. Pokoknya kita akan mengamati kegagalan jaringan dengan router yang redundan gitu ya. Step 1 adalah kita akses the command prompt on the field's computer. Kita klik Metropolis Bank HQ, kemudian kita klik si field, laptopnya ini mana nih, field. Kemudian kita klik desktop, dan kita klik command prompt. Kemudian terus trust the pathway to the external web server. Ping the external web server on the internet by entering ping 209.165.201.10. Oke, kita sedang ping ke web server luar ya. Request timeout. Oke. Oke, trace the pathway to the external web server on the internet by entering trace route ya. Tracer 209.165.201.10. Enter. Oke, ini sudah dapat. Oh, ini sudah dapat. Kemudian each IP address shown in the output of the trace route command is a network device that network traffic is crossing. Oh ya, jadi ada beberapa IP address yang ditampilkan di sini. Setahu saya memang trace route itu gunanya adalah untuk mengetahui bagaimana jaringan yang kita miliki atau device yang kita punya, perangkat yang kita punya itu mengakses sebuah web server. Contohnya adalah ketika saya
saya menggunakan provider Telkomsel ya, IndiHome, misalnya IndiHome dari Telkom. Kemudian saya mengakses google.com dengan data center di Singapura misalnya, di Singapura atau di Jepang gitu ya. Itu nanti semakin jauh letak servernya itu, maka akan semakin banyak hop yang akan dilalui gitu ya. Nanti 1, 2, 3, 4 ini berarti deket nih, kalau kayak deket. Nanti kalau makin banyak, makin jauh, makin banyak yang dilalui. Itu setahu saya itu fungsi threshold untuk itu. Jadi untuk mengetahui jalur mana yang dilewati data kita gitu. Tuh. What are the IP address of the device? What are the IP address of the device that the traffic from Phil's laptop is crossing to reach the external web server? What are the IP address of the device that traffic what are, mungkin artinya tuh IP address mana gitu ya dari device-nya, device IP address mana aja yang ada di laptopnya si Phil ini yang dilalui untuk mencapai eksternal web server gitu ya. Ya berarti ini yang dilalui nih ya. Ini yang dilalui. Ini kan traceroute ke oke. Jadi kita kan sipil ini mau ke 209.165.201.10 gitu ya. Nah, berarti yang dilalui adalah pertama sipil ini melalui 10.44.12, kemudian 10.46.22, kemudian 209.165.201.1. Nah, baru sampailah ke tujuan, yaitu 209.165.201.10. Itu yang dilaluinya. Kemudian the first address of the traceroute output is the default gateway exit point. Oh, ini cuma dikasih tahu ya. Comparing the output of the traceroute command to the addressing table at the beginning of this lab, which router is operating as the current default gateway. Aduh, saya harus mengartikan dulu nih, karena sih tidak terlalu ini ya. Membandingkan output dari perintah traceroute ke tabel pengalamatan di awal lab ini, router mana yang beroperasi sebagai gateway default saat ini? Current default gateway-nya tuh kita lihat. Oh berarti iya. Jadi default gateway-nya adalah ini R1 nih, 10.44.12. Kenapa bisa itu disebut default gateway? Nah, jadi ketika si Phil ingin mengakses destination, maka dia harus source-nya ya yang satu ya, berarti source-nya gitu. Jadi alamat yang digunakan si Phil untuk mengakses ini itu adalah 10.44.12. Baru dia bisa sampai ke sini gitu. Itu default gateway-nya. Kemudian sudah saya mana tadi ya? Step 3, cause a network failover within the Metropolis Bank HQ site. Click the switch HQS1. Mana ya? Oh ini, kita klik, kemudian klik the CLI tab. Disable the uplink port gig 0/2 using the following command. Kita tulis aja di sini command-nya untuk melakukan disable. Enable. Loh, kok nggak bisa ditulis ini?
Oh, berarti harus di copy aja nih. Paste. Paste. Ini udah belum ya? Trace the pathway to... Oh, ini bisa. Mungkin udah kali ya ini ya. Step 4 adalah trace the pathway to the external web server again. Within the Metropolis Bank HQ sites, click the laptop field. Oke, kita ke field lagi nih. Oh, ini apa nih? Unknown comment. Paste. Oh, oke nih. Ini sudah berhasil, kita sudah melakukan disable. Kita disable sudah nih, sudah saya copy tadi. Kemudian step 4 adalah trace pathway to the external web server again. Within the Metropolis Bank HQ site, click the laptop field. Kita klik si field lagi nih. Kemudian kita klik desktop, command prompt, kemudian kita ping external web server on the internet by entering ping 209 165 201 10. Klik. Darah bisa, oke. Trace the pathway to the external web server on the internet by entering tracer 209 165 201 10. Kenapa request timeout terus? Kenapa lama banget ya timeout terus?
padahal bisa di ping tuh masuk loh. Oh, alah salah ini 109. Sorry. Tracer. Sorry. Pantesan kok time out terus. Tracer 209. Tadi 109. 165. 201. 10. Nah, tuh ini cepat sekali komplit. Oke, sudah. Jadi IP address yang ditampilkan output tracer command itu adalah device yang dimana dilewati untuk mencapai web server gitu ya, web server yang dituju. Kemudian what are the IP address of the device that the traffic from Phil's laptop is crossing to reach the external web server. Jadi IP address yang mana yang digunakan Phil's laptop untuk menuju external web server, yaitu ini 10.4413, 10.4512, 209, 19201, 209, 165, 201, 10 gitu. Kemudian the first address of the tracer output is the default gateway exit point of the networks. The first address of the tracer ini berarti ini is output is the default gateway of the network. Which router is now operating as the current default gateway? Router mana yang sekarang mengoperasikan default gateway ini? 1.3 ya. 10.4413. Coba kita lihat. 10.4413 yaitu R2. Jadi yang mengoperasikan atau yang menggunakan default gateway ini adalah router 2 atau R2 gitu. In the command prompt, enter the command ipconfig, the default gateway is listed as 10.4411, which is neither 10.4412. From the first time the tracer command was given, nor 10.4413 from the second time the tracer command was given. This shows that the default gateway of 10 is accelerated. Oke. Coba kita ipconfig deh. Oh, oke.
Oke, selanjutnya adalah observe a network failover with redundant switch. Access the command prompt Teams komputer. Kita ke Gotham Healthcare. Kemudian kita klik si tim ininya, komputernya. Kemudian kita klik desktop. Kemudian command prompt. Kemudian kita trace the pathway to the external web server. Ping the external web server on the internet by entering ping 209 165 201 10. Oke, request mode udah di reply, oke. Kemudian ping the external web server with a constant ping by entering ping means t 209 165 201 10. Oke. Kita minimize komputernya si tim, kemudian kita cause a network failover. Kita cause, ini apa ya artinya? Penyebab network gagal gitu, penyebab kegagalan jaringan gitu maksudnya. Coba saya translate. Oh, menyebabkan kegagalan jaringan. Jadi kita harus menyebabkan kegagalan jaringan nih ceritanya. Kita akan mengakibatkan kegagalan jaringan. Di Gotham Healthcare branch, klik switch S3. Kita cari switch S3 mana nih? Mana ya switch S3 itu? Oh nih. Kemudian kita CLI tab, kita disable uplink, kita copy ini ya. Paste. Oke, kita sudah change state-nya ke down. Trace the pathway to the external web server again. Within the Gotham Healthcare branch, maximize the Teams computer window. Kita ke Teams lagi. Nah, ini sudah time out nih. With about 30-60 detik, kita juga akan melihat switch point link likes in the Gotham network. The output on single should be similar to the following. Oh, kita tunggu ya ceritanya. Oh, ini kita lihat ntar dia berubah katanya ini. Apakah benar? Oh, benar dong nih. Tadi kuning ya di sini, jadi hijau semua. Jadi kita pindah nih jalurnya nih dari tim pindah ke sini gitu. Ini kita ngeping kemana sih tadi? Kita ngeping ke oh ini kan ada nih 209 98 201 10 nih di sini ada nggak? 109 110 external web server. Okay, close the window. Which cable was the data crossing during the initial ping replaced before the request timeout message occurred? Okay. Jadi kabel yang mana yang digunakan sebagai lalu lintas during the successful sebelum request timeout ya. Jadi sebelum request timeout ini kabelnya ini dari switch 1 ke switch 3.
Kemudian which cable was the data crossing during the successful ping replies after the request timeout. Setelah request timeout itu kabelnya berpindah dari switch 2 ke switch 3. Dari sini, ini switch dulu nih. 2 kan ya? 2 ke 3. Tadinya kan dari switch 1 ke dari sini switch 1 ke switch 3. Karena ini mati, jadi dia ke switch 1 ke switch 2 dulu gitu. Dia dilempar. Ini namanya switch. Cara kerja switch seperti ini ya. Melempar. Oke, kemudian what does this scenario prove about switch failover? Aduh, apa ini? Coba saya translate dulu nih. Apa yang dibuktikan skenario ini tentang redundansi switch failover? Ketika port gigabit Ethernet dimatikan secara tiba-tiba. Jadi apa yang akan terjadi jika switch di port gigabitnya itu dimatikan secara tiba-tiba? Yang akan terjadi adalah switch akan mencari jalur yang masih aktif gitu ya. Sebagaimana yang saya ketahui, kalau nggak salah itu yang namanya di switch itu dia kan ada ARP apa ya, yang pokoknya table, addressing table gitu ya. Jadi si switch ini sebelum saat dinyalakan itu dia melakukan handshake terhadap jaringan maksudnya mengirim paket di seluruh portnya itu dikirim untuk berkenalan. Selanjutnya paket tersebut akan didaftarkan ke addressing table, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti tadi, dia bisa mengenali, oh kalau switch A ini ternyata mati portnya, port gigabit port A mati, maka akan dilimpahkan ke yang masih aktif gitu. Jadi dia kalau nggak salah akan mengirimkan handshake terus menerus untuk memastikan bahwa dia hidup atau enggak gitu. Itu yang saya ketahui. Namun jika ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.